untuk misalnya proses metabolisme tubuh. Jadi kita tetap disarankan untuk setidaknya jalan kaki atau olahraga ringan selama 30 menit setiap hari. Dengan cara itu kita bisa tetap mempertahankan massa otot di tubuh kita. Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Dr. Liliana, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Nah, hari ini kita ingin membahas mengenai tips untuk berpuasa Ramadan yang aman dan nyaman. Baik, kita lihat ya tips berikut. Fakta, karena dari penelitian memang ada beberapa masyarakat yang mengikuti dengan puasa Ramadan itu akan turun berat badannya. Kurang lebih memang tidak tinggi ya, kurang lebih 5% saja. Tapi itu biasanya di minggu pertama dan minggu kedua lebih terlihat hasilnya. Terutama untuk misalnya yang mengalami masalah obesitas, biasanya akan mengalami penurunan berat badan dengan hanya mengurangi asupan makan siang dan snacknya itu seperti di bulan puasa Ramadan seperti ini. Masih mitos, karena untuk puasa Ramadan seperti ini kita sebenarnya inginnya makanan sehat dengan diet seimbang. Tapi kalau misalnya dibilang dia itu sifatnya lebih ke detox, sebenarnya sih bukan juga. Karena detox di sini bukan sifatnya itu untuk menetralisir racun-racun yang ada di tubuh. Justru selama puasa itu kita menggunakan cadangan tubuh itu sebagai sumber energi. Jadi itu masih mitos ya. Nah, masih mitos juga karena selama kita puasa Ramadan, kita memang inginnya nggak banyak keluar tenaga. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya untuk tujuannya tuh kita ingin menurunkan berat badan dan kita ingin tetap menjaga kebugaran. Nah, itu sebabnya protein atau otot di tubuh kita tuh tetap harus digunakan untuk misalnya proses metabolisme tubuh. Jadi kita tetap disarankan untuk setidaknya jalan kaki atau olahraga ringan selama 30 menit setiap hari. Dengan cara itu kita bisa tetap mempertahankan massa otot di tubuh kita. Itu antara mitos dan juga masih setengah fakta. Tapi kalau misalnya untuk beberapa yang misalnya sudah kepepet, sudah tidak ada waktu lagi karena sebentar lagi sudah mau subuh ya. Untuk yang belum sempat untuk makan sahur, boleh sekiranya 1 gelas susu. Tapi tujuannya itu bukan untuk kesehatan, tapi itu untuk menggantikan makanan sahur dan porsi langsung 1 gelas diteguk. Tapi kalau misalnya untuk mitosnya sebenarnya sih bukan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Memang kita inginnya ada asupan dari protein, karbohidrat dan dari lemaknya. Tapi tidak hanya susu saja loh. Jadi itu hanya mitos saja. Masih mitos karena setelah kita puasa 11-12 jam, sumber energi tubuh kita itu seperti dalam bentuk glukosa itu sebenarnya sudah habis digunakan. Nah, dengan kita berbuka puasa dengan yang manis, terutama dari segi karbohidrat, sebenarnya itu untuk kebutuhan kita dalam mencukupi kebutuhan karbohidratnya. Jadi, yang kita inginkan itu sebenarnya sih dalam bentuk karbohidrat, tapi kita boleh kok mengurangi karbohidrat yang sederhana seperti gula pasir. Nah, yang kita inginkan misalnya dalam bentuk karbohidrat yang lebih kompleks seperti tadi sudah disebutkan dalam bentuk buah-buahan ataupun dalam bentuk kurma atau dalam bentuk misalnya asupan dari makanan ada ubi, ada singkong ataupun dari misalnya lauk tadi ada tempe atau tahu. Di situ ada tambahan karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan glukosa kita yang kebetulan sudah hilang selama kita puasa 11-12 jam. Itu masih fakta karena madu itu memiliki banyak manfaat buat kesehatan. Tapi porsinya memang nggak bisa terlalu banyak juga, nggak bisa sampai 1 gelas gitu. Kita bisa menggantikan dari karbohidrat kompleks itu dalam bentuk misalnya ya antara 1-2 sendok makan yang kemudian dicampur dari untuk misalnya es buah kita ataupun dari minuman kita. Nah, disitulah untuk tambahan sukrosa dari madu.
Nah, untuk tips selama bulan puasa, apalagi ini sudah hampir di penghujung dari puasa Ramadan. Nah, di saat itulah kita mulai selama 1 bulan ini penuh, kita sebenarnya sih udah coba untuk mulai mengurangi dari porsi makan. Tapi pada saat kita mulai masuk ke hari rayanya, ada saatnya kita untuk sama juga, kita mulai mengurangi juga sih makanan yang berlemak tinggi. Misalnya ya, kalau misalnya makanan yang dihidangkan itu dari ketupat, opor, dan aneka macam santan, kita bisa prinsipnya seperti makan di restoran all you can eat. Makan diicip sedikit-sedikit, misalnya ketupat cukup 1 ketupat saja, ditambah lagi dengan misalnya lauk dari opornya, cukup antara 1 atau 2 potong lauknya, tapi itu nanti kita coba tiriskan. Nanti kuah lemaknya itu atau kuah santannya itu gak usah terlalu banyak. Kemudian juga kalau misalnya disediakan rendang, itu masih tetap boleh dimakan kok, asalkan nanti kuah gulainya itu kita agak hemat sedikit, gak banyak yang ditambahkan di dalam piring kita. Sayurnya jangan lupa, tetap ada porsi sayur supaya kita tetap sehat dan fit. Dan tidak lupa yang terakhir itu adalah buah-buahan. Sebisa mungkin kita makan dalam bentuk buah potong, dan asupannya itu mudah-mudahan sih dapat melengkapi kadar vitamin C di dalam tubuh kita.